Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Harvey yang sudah tidak tahan, akhirnya bergerak dan merebut senjata dari tangan Drake Osborn. Setelah menyisakan satu peluru, dia kemudian bermain dengan senjata itu. Agar tidak penasaran, langsung saja di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6740 sampai 6744. Chapter 6740. Ekspresi Harvey York menjadi semakin dingin, dan dia memiliki pemahaman baru tentang tuan muda ketiga Walsing ini, yang dikenal sebagai orang gila. Lagi pula, fakta bahwa seseorang yang dapat menghina wanita secara sembarangan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kepribadiannya jelas tidak baik. Tuan muda Osborn, sudahlah. Jangan terus memprovokasinya. Kenapa kamu masih mengancamnya? Apakah kamu ingin mempersulitku? Isis Cheryl tampak marah, lalu dia memandang Jurni Stanton dengan ekspresi tertekan, dan berkata perlahan. Nona Stanton, maafkan aku. Tuan muda Osborn sedang memikirkan masa depan untuk kita. Bagaimanapun, aku berutang budi padanya. Kamu tidak harus memasukkannya ke dalam hati. Ayo, bersihkan wajahmu. Sambil berbicara, Isis Cheryl mengambil handuk bekasnya dan melemparkannya ke depan Jurni Stanton. Sudut mata Jurni Stanton berkedut, seolah ingin muntah. Tapi dia akhirnya menekan semua dorongan. Dia ingat bahwa dia memiliki tujuan lain untuk tampil di sini hari ini. Jadi, dia harus mencobanya dan melihat apakah itu berhasil. Memikirkan hal ini, Jurni Stanton berdiri perlahan, menatap Isis Cheryl di depannya dan berkata dengan lembut. Terima kasih atas perhatianmu. Kita semua membawa diri kita sendiri, jadi apa gunanya bersikap sopan? Isis Cheryl memiliki senyum penuh arti di wajahnya. Nona Stanton, kamu datang dan menemuiku malam ini, ada apa? Ayo, ceritakan. Apakah kamu ingin memberitahu aku bahwa kamu telah memahami pikiranku? Apakah kamu masih ingin berbicara denganku tentang masa lalu? Drake Osborn mengguncang revolver ponsel di satu sisi, mengeluarkan peluru timah di dalamnya sambil tersenyum. Dia hanya menyisakan satu, dan berkata dengan dingin. Cepat dan ikuti Isis Cheryl, atau mungkin aku perlu mengajarimu cara melakukan sesuatu. Sambil berbicara, Drake Osborn menunjuk ke posisi di sampingnya, tentu saja dengan pandangan. Mata Harvey York menjadi semakin dingin. Kekejaman dan penyimpangan Drake Osborn ini telah batasannya. Isis Cheryl, maafkan aku. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu sesuatu secara formal. Jurni Stanton sedikit menggertakkan giginya. Aku seorang wanita dengan orientasi normal, dan yang aku hargai adalah pria yang tulus kepadaku. Jadi, aku hanya bisa secara resmi menolak niatmu untukku. Mendengar perkataan Jurni Stanton, senyuman di wajah cantik Isis Cheryl menghilang seketika. Apa katamu? Katakan lagi. Drake Osborn juga langsung menempelkan pistol di tangannya ke dada Jurni Stanton, dan berkata dengan tajam. Aku tidak mendengar dengan jelas, bisakah kamu mengatakannya lagi? Sambil berbicara, dia perlahan menarik pelatuknya, seolah ingin melenyapkan Jurni Stanton kapan saja. Ekspresi Jurni Stanton tetap tidak berubah, dan dia masih berkata perlahan. Bahkan jika kamu menanyakannya 100 kali atau 1000 kali, jawabannya tetap sama. Aku suka pria sejati. Jadi, kebaikan Isis Cheryl, aku hanya bisa menolak. Menolak? Isis Cheryl tersenyum menghina dan berbicara dengan dingin. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menolakku. Jurni Stanton menarik napas dalam-dalam dan berkata, Isis Cheryl, kamu juga harus tahu bahwa hal semacam ini adalah tentang cintamu dan kemauanku. Ini adalah hubungan yang tidak baik. Tidak baik, tapi memuaskan dahagamu. Drake Osborn menyeringai muram. Aku akan memberimu 3 menit lagi untuk memikirkan bagaimana kamu harus menanggapi Isis Cheryl. Jika kamu masih menolak, maka maaf, kamu harus mati. Chapter 6741. Jurni Stanton mengabaikan Drake Osborn yang mengancamnya saat ini, tetapi terus menatap Isis Cheryl dan berkata, Isis Cheryl, kita semua berasal dari kelas atas. Dalam lingkaran ini, ada aturan untuk banyak hal. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau jika aku mau. Tetapi jika aku tidak mau, aku harap kamu akan menghormati keputusanku. Dengan cara ini, kita bisa saling menjaga harga diri kita. Plak! Isis Cheryl tiba-tiba berdiri, dan menamparkan wajah Jurni Stanton dengan punggung tangannya. Penyihir kecil. Apa kamu pikir harga dirimu berharga di sini? Status apa yang kamu miliki? Apakah otakmu sudah rusak? Ayahmu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara seperti ini kepadaku, apalagi hanya kamu. Tamparan yang tiba-tiba ini membuat Jurni Stanton linglung, dia berhasil menstabilkan pikirannya, dan sekarang dia mengertakkan gigi dan berkata, Isis Cheryl, apakah kamu masih belum akan menyerah? Mendengar ini, Isis Cheryl memberi isyarat. Dalam sekejap, lebih dari selusin orang jangkung dan kuat dari Amerika Serikat mendekat, dan mereka semua memandang Jurni Stanton dengan acuh tak acuh. Menyerah? Isis Cheryl menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Maaf, di wilayahku, aku yang memberikan perintah. Percaya atau tidak, atas perintahku,
lusinan pria yang hadir dapat menidurimu kamu secara bergantian. Aku akan dapat mengambil video pendek untuk bersenang-senang. Percaya atau tidak, bahkan jika aku melakukan ini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Tubuh halus Journey Stanton bergetar. Derek Osborne juga menyilangkan kakinya, dan berkata dengan setengah tersenyum. Benar, Isis Cheryl berbicara padamu karena dia ingin kau mematuhinya. Jika kamu masih keras kepala dan tidak menyesalinya, maka aku minta maaf. Isis Cheryl punya 100 cara untuk membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu hebat? Isis Cheryl, apakah kamu ingin aku mempersulitmu? Mendengar ini, semua pria yang hadir tertawa terbahak-bahak. Ada juga beberapa pria yang semuanya mulai saling menggosokkan tangan, tampak bersemangat untuk bergerak kapan saja. Jelas, bagi mereka, adalah hal yang nyaman untuk bisa mengantre dan menghancurkan wanita kaya dan terkenal itu. Tubuh halus Journey Stanton bergetar karena amarah dan ketakutan, dan dia hampir tidak dapat berbicara saat ini. Bagaimana? Marah? Marah? Mau melenyapkanku? Isis Cheryl mengangkat kakinya yang panjang, ekspresinya sangat merendahkan. Ayo, melawanlah. Cobalah dan lihat apa yang terjadi. Kamu bisa menamparku dulu, lalu lihat apakah aku akan mencintaimu seperti sebelumnya. Saat berbicara, Isis Cheryl meletakkan wajahnya di depan Journey Stanton, seolah-olah dia bisa melakukan apapun yang kamu mau. Mata Harvey York sedikit dingin, wanita ini akan membuat Journey Stanton gila, jadi dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk bertindakan. Selama Journey Stanton benar-benar bertindak, maka kebenaran ada di pihak Isis Cheryl. Tak disangka, cara menindas kelas bawah seperti ini juga ada di kalangan kelas atas ini. Ini membuat Harvey York merasa mual. Ketika Journey Stanton melihat wajah cantik Isis Cheryl mendekatinya saat ini, ekspresi tekad melintas di wajahnya. Dia ingin menamparnya, tetapi dia menahannya pada akhirnya. Bagaimanapun, dia juga anggota lingkaran atas, dan dia tahu betul betapa buruk akibatnya jika dia menamparnya. Chapter 6742. Pada akhirnya, Journey Stanton menarik napas dalam-dalam, mengubur semua amarah dan ketidakberdayaannya ke dalam hatinya, lalu berkata perlahan. Nona Isis, kamu pasti bercanda. Kamu adalah putri dari Cheryl Group di Amerika Serikat. Tidak peduli seberapa beraninya diriku, aku tidak akan berani melawanmu. Hanya, aku harap kamu membiarkanku pergi. Untuk membalas kebaikanmu, aku bersedia mentransfer beberapa aset di Amerika Serikat kepadamu secara gratis, sebagai hadiah untukmu. Aku pikir, kamu tidak akan mempersulitku kan? Journey Stanton merasa sikapnya sudah sangat rendah, dan membiarkan dirinya jatuh ke dalam titik ini. Dia hanya berharap bahwa Isis Cheryl akan membiarkan dirinya pergi. Pada saat ini, dia bahkan merasa sudah menyerah. Dia bahkan lupa bahwa dia membawa Harvey York untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Harvey York justru mengaguminya. Dia bisa menggunakan kondisi lain sebagai ganti kebebasannya, alih-alih menggunakan alasan pacar dan pacar, ini adalah manifestasi dari kedewasaan. Wah wah wah. Aset di Amerika Serikat. Berapa banyak villa yang dibeli keluarga Stanton di pantai barat? Isis Cheryl menyalakan rokok, dan setelah mengembuskan cincin asap, dia menunjukkan ekspresi tertarik. Itu mahar peninggalan ibumu yang sudah meninggal. Jika kamu memberikannya padaku, maka kamu akan menjadi orang biasa. Bahkan lebih buruk dari orang biasa. Journey Stanton berkata dengan acuh tak acuh. Selama kamu bersedia melepaskan aku dan memberi aku jalan untuk pergi, apa gunanya harta itu? Plok, plok. Isis Cheryl bertepuk tangan penuh penghargaan. Kamu memiliki karakter, kamu benar-benar memiliki karakter. Aku bahkan semakin menginginkanmu. Ikuti saja aku. Sambil berbicara, Isis Cheryl melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya untuk mengangkat rahang lancip Journey Stanton. Tapi Journey Stanton mundur beberapa langkah saat ini, dan memaksakan jarak. Jadi, kamu masih tidak akan membiarkanku pergi. Tentu saja aku bisa membiarkanmu pergi. Isis Cheryl mengembuskan kepulan asap. Tapi besok, bukan sekarang. Ketika aku sudah cukup bersenang-senang dan bosan bermain denganmu, secara alami aku akan membiarkanmu pergi. Journey Stanton perlahan menutup matanya, dan setelah sekian lama berkata dengan dingin. Jika begitu kamu hanya bisa mendapatkan tubuhku, dan kamu tidak akan pernah mendapatkan hatiku. Untuk apa aku menginginkan hatimu? Isis Cheryl tampak terkejut. Tidaklah cukup untuk memiliki tubuhmu. Jangan bilang kamu tidak ingin mati. Bahkan jika kamu mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tubuh Journey Stanton bergoyang lagi, dan kemudian ekspresinya menjadi tegas lagi. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Omong kosong apa lagi ini? Derek Osborne di samping melengkungkan bibirnya, melangkah maju dan menjambak rambut Journey Stanton, menyeretnya ke belakang. Isis Cheryl, aku sudah memberitahumu. Untuk wanita seperti ini, kamu harus berjuang keras. Ketika kamu mendapatkan tubuhnya, akankah ada seseorang yang bisa menegakkan keadilan untuknya? Aku akrab dengan ini. Sambil berbicara, Derek Osborne yang sombong hendak mengulurkan tangannya untuk melepas pakaian Journey Stanton. Sudah cukup. Aku akan memimpin keadilan untuknya.
Pada saat ini, Harvey York yang berdiri di samping sepanjang waktu, tiba-tiba mengambil langkah maju dan datang tepat di depan Drake Osborn. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan bahu Drake Osborn. Drake Osborn yang dengan cepat bereaksi, tapi Harvey York sudah menekan bahunya dengan keras. Dalam sekejap, rasa sakit yang tak terkatakan mendera bahunya. Tangan kanan Drake Osborn bergetar, dan tanpa sadar dia melepaskan Journey Stanton. Chapter 6743. Segera setelah itu, Harvey York melambaikan tangan kirinya. Saat Drake Osborn tertegun, pistol itu sudah jatuh ke tangan Harvey York. Setelah mendapatkan senjata itu, Harvey York memutar silindernya, lalu membuka pengaman, dan mengarahkan senjata api ke sekeliling lapangan. Kerumunan yang sebelumnya sangat sombong dan berpuas diri, mulai berteriak dan mencari tempat bersembunyi di sekitarnya. Lagi pula, dengan sikap Harvey York, jelas senjatanya akan meledak kapan saja. Bahkan ekspresi Isis Cheryl berubah, dan dia tanpa sadar bersembunyi di balik pilar marmer. Seperti kata pepatah, dia yang tidak punya apa-apa untuk dikorbankan tidak punya apa-apa untuk ditakutkan. Dan Harvey York tampak seperti orang yang tidak punya apa-apa untuk dikorbankan sama sekali. Ini membuat orang asing itu percaya bahwa begitu mereka dibunuh oleh Harvey York, bahkan jika Harvey York bersedia mati karena kesalahannya, itu tidak akan sebanding dengan kerugian mereka. Setelah memaksa sekelompok itu pergi, tangan Harvey York mengarahkan senjata itu ke pelipis Drake Osborn. Mata Drake Osborn menjadi dingin, dan berkata dengan marah, "Nak, siapa kamu? Apakah omong kosong seperti ini bisa kamu tangani?" Harvey York mengangkat bahu, dan berkata dengan ringan, "Jika aku ingat dengan benar, aku seharusnya adalah pacar Nona Stanton saat ini. Aku merasa sangat marah karena kamu menganiaya pacarku seperti ini. Jadi, aku memutuskan untuk memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, kamu dan wanita Amerika ini meminta maaf kepada Nona Stanton, lalu bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah melecehkannya lagi. Kedua, aku akan memberimu kesempatan untuk melihat apakah aku bisa melenyapkanmu." Setelah mengatakan itu, Harvey York tersenyum dan berkata, "Tapi Tuan Muda Osborn, jangan khawatir. Hanya ada satu peluru timah di dalam silinder ini, dan kemungkinan melenyapkanmu dengan satu tembakan hanya 1/6. Jadi kita bisa bermain untuk waktu yang lama. Aku tidak terlalu sabar. Kuharap kamu tidak membuatku menunggu terlalu lama." Saat berbicara, Harvey York perlahan mulai menarik pelatuknya, dan pada saat yang sama berkata perlahan, 3, 2, 1. Klak. Saat berikutnya, tanpa memberi Drake Osborn kesempatan untuk bereaksi, Harvey York langsung menarik pelatuknya. Tapi Drake Osborn sangat beruntung, tembakannya ternyata kosong. "Gila, kamu benar-benar gila." Keringat dingin menetes dari dahi Drake Osborn dalam sekejap, dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York bisa begitu sombong. Dia berani menarik pelatuknya. Apakah dia takut menerima konsekuensinya? Dia tidak tahu, jika dia meledakkan kepalaku, dia harus membayarnya. Saat ini, Isis Cheryl dan orang asing lainnya juga merasa kedinginan, dengan ekspresi ketakutan muncul di wajah mereka. Tindakan sederhana Harvey York telah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensinya. Meskipun, hanya ada satu peluru timah di revolver di tangan Harvey York, tapi masalah, siapa yang akan menelan peluru timah ini? Tidak ada yang mau menjadi orang yang mati seperti ini. "Oh, kamu cukup beruntung." Harvey York sedikit tersenyum pada Drake Osborn yang wajahnya memucat saat ini. "Kuharap keberuntunganmu akan sama bagusnya lain kali. Bisakah kamu berdiri lebih tegak, jadi aku bisa membidikmu dengan mudah?" Harvey York mengguncang revolver di tangannya, dan meletakkan senjata api di pelipis Drake Osborn lagi. "Ayolah, saatnya aku memberimu kesempatan lagi. 2 syarat, kamu masih bisa memilih satu. Dan kesabaranku masih belum baik." Drake Osborn menggertakkan giginya. "Beraninya kau?" Klak. Harvey York menarik pelatuknya lagi, meski pelurunya masih kosong, punggung Drake Osborn langsung basah karena ketakutan. Chapter 6744. Sangat beruntung. Harvey York tercengang. "Ayo kita coba lagi." Kali ini Drake Osborn mencoba yang terbaik untuk mengangkat tangan kirinya untuk menghalangi moncong revolver. Dia merasa jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia tidak terbunuh karena peluru, maka dia akan mati karena ketakutan. "Apakah kamu takut?" Harvey York menatap Drake Osborn dengan rasa ingin tahu. "Bukankah kamu si gila? Bukankah kamu tuan muda ketiga di Wolsing? Mengapa kamu begitu takut mati? Bukankah kamu sangat sombong dan mendominasi saat melecehkan pacarku? Mengapa sekarang kamu bertindak seperti sampah?" Plak. Saat berbicara, Harvey York mengulurkan tangan kirinya dan menepuk wajah Drake Osborn dengan jijik. Penonton langsung terdiam, tidak ada yang menyangka pria yang disebut pacar Journey Stanton ini begitu sombong. Tidak apa-apa jika dia berani mengancam Drake Osborn, tetapi saat ini, dia bahkan benar-benar berniat melenyapkannya. Apakah dia tidak takut, jika keluarga Osborn dari Northland mengetahui hal ini, mereka tidak akan mengampuninya? Tentu saja, bagi Journey Stanton, selain terpanas saat ini, dia merasa lebih terharu. Dia tahu betul bahwa jika bukan demi dirinya, Harvey York tidak akan memimpin di tempat ini.
Saat ini, Drake Osborn berhasil menenangkan diri. Dia tahu betul bahwa jika Harvey York terus menarik pelatutnya seperti ini, cepat atau lambat dia akan mati. Jadi pada saat ini, Drake Osborn menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan dingin. Nak, kamu punya nyali. Aku akan mengaku. Aku akan mengakui kesalahanku pada Jurni Stanton. Tapi jangan khawatir, masalah ini tidak akan berakhir sampai di sini. Aku pasti akan membalas dendam di hari lain. Plak. Harvey York sama sekali tidak bermaksud memberikan wajah pada Drake Osborn, tapi langsung menamparkan wajahnya dengan punggung tangannya. Terlalu banyak omong kosong. Jika kamu ingin menyerah, akui saja. Jangan mengancamku di sini. Apakah menurutmu itu masuk akal? Berlutut dan minta maaf sekarang, atau aku akan menarik pelatutnya lagi. Kamu tahu, aku orang yang suka melakukan apa yang aku katakan. Melihat kesombongan Harvey York, semua orang yang hadir menutup mulut mereka, karena takut mereka akan berteriak dan memprovokasi Harvey York. Wajah isi Cheryl juga sangat jelek. Selama ini, dia tidak pernah diinjak-injak seperti ini. Tapi hari ini, wajahnya benar-benar sudah dipermalukan. Dia ingin pergi, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa menebak karakter Harvey York. Dia takut jika dia melihatnya pergi, Harvey York akan langsung menembaknya. Meski tidak mungkin mati, masalahnya adalah tubuh 1000 emas tidak bisa duduk diam. Dia tidak mau bertaruh pada kemungkinan seperti itu dengan nyawanya yang berharga. Melihat Harvey York secara sembarangan menamparkan dirinya, wajahnya tuan muda ketiga Wolsin menjadi bengkak. Drake Osborn menggertakkan giginya, sambil menyentuh wajahnya, dia berkata dengan dingin. Nak, biarkan aku memberitahumu. Aku tidak tertarik dengan dua pilihan yang kamu berikan padaku. Aku akan memilih dengan caraku sendiri. Aku akan melenyapkanmu. Setelah mengatakan itu, Drake Osborn melirik Jurni Stanton, dan berkata dengan dingin. Yang disebut pacarmu tidak buruk, tapi sayang sekali kamu hanya memiliki kesempatan untuk menjadi bebek Mandarin dengan nasib yang sama. Karena itu, Drake Osborn menepuk keningnya dan berkata, ayo, coba dan tembak lagi. Mungkin masalah besarnya, aku akan mati di sini. Tapi begitu aku mati, bukan hanya kamu, tapi keluarga di belakangmu, semua kerabat dan temanmu, dan 18 generasi leluhurmu semuanya akan membayar harga untuk masalah ini.